Hai Sobat Mager, apakah kalian masih sehat? Selamat datang kembali di channel kesayangan manusia sehat di seluruh dunia suka nonton. Kali ini kita akan membahas film The Wings of Fear. Film ini menceritakan tentang kurir, bukan sembarang kurir, namun kurir berbahaya dan ekstrim yang punya misi berbahaya. Mari sembujung dan siapkan kopi, beli roti dikasih selai stroberi. Boleh makan mie tapi jangan pakai nasi. Ditemani istri atau kekasih agar berambisi dan happy. Sebelum nonton, klik subscribe, like, dan bagikan kepada orang yang membutuhkan. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Di awal film kita akan melihat seorang wanita bernama Clara yang kelihatannya punya bakat menarik masalah bersama rekannya Jibril, si ahli lari estafet tanpa tongkat. Keduanya sedang dikejar oleh bandit-bandit yang tampaknya ngotot ingin jadi kolektor barang pribadi Clara. Saat aksi kejar-kejaran berlangsung, nasib apes menimpa Clara. Ban mobilnya nyangkut di lubang. Untungnya Fred, sang kekasih sekaligus penyelamat full time, muncul seperti superhero tanpa jubah untuk membantu. Para bandit makin mendekat sambil menembak-nembak kayak lagi latihan kena target. Tapi niatnya jelas, bikin mampus. Jadilah kejar-kejarannya nggak ada pilihan selain lanjut. Kayak adegan balapan yang budgetnya tipis tapi semangatnya gede. Sesampainya di markas, rekan-rekan Clara langsung sigap membantu, seolah mereka lagi audisi jadi pahlawan film laga. Karena capek main kejar-kejaran, lalu mereka berdua istirahat dengan cara kumpul kerbau. Sementara itu, Fred yang udah dari dulu pengen Clara pensiun dari pekerjaan kurir, nyawa di ujung tanduk ini cuma bisa kileng-kileng sambil bilang, Clara ini tuh kerjaan bukan video game. Tapi Clara dengan kayak pede ala superhero bilang, santai aja, aku ini kebal masalah. Di kota ini tempat Clara lahir dan besar, dia udah janji sama dirinya sendiri, apapun yang terjadi dia nggak bakal minggat, bahkan kalau kotanya berubah jadi arena gladiator. 9 bulan yang lalu, negara ini lagi masuk episode drama kelam, di mana semua orang kompak pengen presiden turun. Bahkan para perwira senior dan junior yang biasanya ribut soal pangkat malah sepakat buat ikut kudeta pemerintah. Kerusuhan ada di mana-mana, pembunuhan merajalela. Situasinya mirip banget sama Indonesia tahun 98 waktu era Soeharto, cuma minus TV tabung yang ngeblur. Di tengah kekacauan itu, Fred yang saat ini masih kerja jadi bodyguard, sibuk kayak superhero freelance, ngeluarin kliennya dari kerusuhan sambil berharap dapat bonus ekstra. Di malam itu, Fred curhat ke temannya Gauthier sambil makan cemilan. Kalau hari ini bakal jadi hari terakhir dia kerja sebagai bodyguard. Besok gue cabut ke France bro, mulai hidup baru, udah capek drama, katanya sambil sok dramatis. Tapi belum sempat Fred bungkus mimpi barunya, datanglah polisi yang langsung nanya, siapa pemilik rumah ini? Kami mau geledah. Fred yang punya radar, ada yang gak beres, setajam kucing malam, langsung narik Gauthier masuk ke rumah. Dan bener aja, situasinya udah kayak jebakan Batman. Polisi yang awalnya dikasih tawaran duit banyak malah nolak mentah-mentah kayak lagi diet ketat 0 gula. Akhirnya ya keributan gak bisa dihindari, kayak adu mulut yang naik level jadi adu otot. Begitu dengar suara tembakan, Fred dan Gauthier langsung berubah mode Rambo, menyerang semua polisi yang ada. Sambil gak lupa nyelip masuk ke dalam rumah, klien Fred udah tewas tertembak. Ya, nggak mengejutkan, tapi tetap bikin kesel. Nggak lama setelah kejadian itu, Fred cabut dari tempat kliennya sambil mikir, udah cukup drama hari ini, dan langsung menuju rumah kakaknya.
Tapi sebelum balik ke France untuk mulai hidup baru yang katanya damai, Fred malah ngajak Alex, kakaknya, buat main proyek deg-degan, nyolong duit klien yang baru aja dibunuh. Alex yang punya skill soal bom kayak dosen. Awalnya Alex menolak tawaran itu, tapi ngelihat dompet kosong sama Fred terus meyakinkan kalau tempat tersebut nggak bakal ada ancaman, Alex pun akhirnya ikut. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Alex yang melihat mayat polisi ketika ingin mengurungkan niatnya. Karena jika polisi lain atau tentara datang ke tempat ini, mereka pasti mengira kalau Fred sama Alex lah pembunuhnya. Tapi mengingat lebaran sebentar lagi, ia pun segera memasangkan bom di berangkas. Baru aja ngejalanin misi, para tentara yang lagi berpatroli datang dan menyadari ada yang gak beres di rumah ini. Alex yang baru saja mau kabur dengan gaya ala ninja malah dicegat sama tentara yang entah muncul dari mana. Tapi mereka semua lupa satu hal penting. Bom yang dipasang Alex itu udah aktif dan cuma punya waktu 1 menit sebelum bikin pesta kembang api. Dan ya bener saja, duar. Dari kejadian itu, Alex langsung diciduk dan masuk antrian buat proses hukuman. Sementara Fred cuma bisa berdiri di pojokan, diam kayak patung sambil mantau situasi kayak detektif gagal. Kita balik ke masa kini, di mana Fred lagi bahas rencananya pindah ke France sambil mikir, ini hidup kok kayak sinetron nggak kelar-kelar. Dia juga ngajak istri dan anak Alex buat ikut. Karena kalau tetap ngotot tinggal, ya ujung-ujungnya mereka bertiga bakal ditangkap juga. Mending kabur rame-rame daripada drama rame-rame, pikir Fred. Di waktu yang sama, sumur minyak di kota itu mendadak meledak dengan gaya dramatis, kayak adegan klimaks film Hollywood. Para warga langsung panik dan kabur ke rumah masing-masing, seolah rumah mereka punya fitur anti ledakan. Fred yang ada di tempat kejadian mikir jangan-jangan ini gara-gara tembakan ngawur para bandit yang ngejar Clara kemarin. Sementara itu Alex yang lagi duduk manis di penjara mulai ngelamun penuh penyesalan atas semua ulahnya di masa lalu. Dengan tuduhan pembunuhan polisi plus pencurian, dia dihukum seumur hidup. Dan seolah itu belum cukup, Alex sering dipaksa jadi gladiator dadakan, disuruh bertarung sama napi lain buat hiburan polisi yang lagi bosan jaga. Gak heran Alex makin gak nyaman dan nyimpen dendam ke Fred, karena dia yakin semua ini gara-gara ulah adiknya. Di sisi lain rekan Fred datang sambil bilang, "Bro, ledakan itu emang gara-gara serangan bandit kemarin. Ternyata deposit gas di tanah itu kebakar, bikin situasi tambah runyam dan warga makin was-was." Sebagai solusi, pihak perusahaan akhirnya ngeluarin anggaran $1 juta. Dana itu diserahin ke AN, si kepala keamanan, yang sekarang mungkin lagi bingung gimana cara bagi-bagi uangnya tanpa bikin drama baru. Kalau dalam sehari api masih belum padam, ledakan kedua dijamin bakal terjadi dan warga setempat pasti tamat riwayatnya. Gak mau buang waktu, AN langsung nyamperin Fred untuk minta bantuan. Dalam pertemuan itu Fred juga ketemu dengan teman lamanya, Gauthier, yang sekarang jadi bodyguard full time. Kenapa Fred yang diajak? Karena AN tahu Fred itu prajurit hebat yang punya pengalaman segudang. Plus AN juga punya rencana buat ngebebasin Alex, si ahli bom yang lagi nganggur di penjara, supaya bisa bantu. Sebagai imbalan, mereka yang berhasil menyelesaikan misi ini bakal dikasih hadiah $1 juta. Fred bakal jadi supir, Alex ngurus bom, Gauthier jadi keamanan selama perjalanan. Tapi yang bikin Fred kaget, Clara juga ikut nimbrung, bilang kalau dia mau jadi pemandu jalan. Fred cuma bisa mikir, ini tim penyelamat atau rombongan liburan. Di malam harinya, Alex yang baru aja dibebaskan akhirnya ketemu lagi sama Fred. Reuni kecil ini udah kayak acara keluarga, tapi dengan misi yang jauh dari santai. Clara yang udah capek ngeliat drama langsung turun tangan buat melerai mereka. Nitroglycerin, bahan yang biasa dipakai buat ngehancurin batu atau ngeratain tanah, bakal jadi senjata utama mereka kali ini. Tapi yang bikin deg-degan, alat yang mereka pakai ternyata udah tua banget usianya. Tim ini harus bawa nitroglycerin sebanyak 200 kilo dari PLTS, meskipun cuma perlu 100. Sisanya ya buat jaga-jaga kalau ada yang kurang atau ngambek di tengah jalan.
Mereka semua langsung sibuk persiapan. Clara nyiapin kartu identitas palsu biar bisa lolos di pos militer. Fred dan Alex bikin tempat penyimpanan bom di truk. Sementara Gwadir dan Alka sibuk ngerakit senjata. Tim ini udah banyak campuran pasukan elit sama tukang bangunan. Ketika sampai di pos pemeriksaan, mereka ditanya tujuan dan barang bawaan. Awalnya mereka hampir ditolak karena ternyata ada aturan kalau harus lapor sehari sebelumnya. Tapi Clara dengan bakat aktingnya berhasil meyakinkan petugas kalau mereka semua bawa obat-obatan. Akhirnya mereka pun diperbolehkan lewat. Setelah tiba di depan gudang PLTS, Gwadir menyuruh Fred dan Alex masuk buat ambil nitroliserin. Sementara dia dan Clara berjaga di luar. Nitroliserin itu dipindah satu persatu dari kotak penyimpanan ke truk dengan hati-hati banget. Karena kalau jatuh setetes aja bisa bikin ledakan sebesar konser rock. Setelah selesai mindahin nitroliserin, Alex dan Fred langsung cabut dari lokasi dengan penuh percaya diri. Tapi ternyata mereka nggak sadar kalau ada satu nitroliserin yang ketinggalan dan malah jadi biang masalah. Satpam yang tadinya disekap berhasil melepasi diri, ngamuk dan bikin salah satu rekan Gwadir kena hajar. Di perjalanan Clara ngamuk-ngamuk ke Gwadir, kenapa cuma ngirim 3 orang buat masuk gudang? Kalau semua itu bantu, ledakan tadi nggak bakal kejadian. Katanya dengan nada yang bikin Gwadir cuma bisa nggaruk kepala. Drama di tim ini makin terasa kayak acara reality show. Saat mereka lanjut perjalanan, tiba-tiba ada blokade militer lagi. Tapi Fred dan yang lain udah curiga karena dari tampang dan gaya jelas ini bandit berkedok tentara. Gwadir dengan tenang bilang kalau tujuan mereka cuma ngirim obat-obatan ke kamp pengungsi sambil ngeluarin berkas izin. Tapi namanya juga bandit, mereka tetap minta uang kalau mau lewat. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Jibril keluar dari mobilnya dan ikut ngomong. Dia ngejelasin kalau obat-obatan ini buat warga pengungsi dan kalau nggak dikasih banyak yang bakal mati. Suasana makin tegang sampai akhirnya Alex keluar dari mobil dengan gaya heroik sambil bawa granat. Dia langsung nyandra pimpinan bandit itu, bikin semua orang di sana nahan napas. Keributan nggak bisa dihindari, kayak tradisi wajib di setiap perjalanan misi berbahaya. Clara yang sedih banget karena kehilangan teman terdekatnya cuma bisa menahan air mata sambil terus melanjutkan perjalanan. Pimpinan bandit yang masih hidup tentu nggak mau kalah, langsung nyuruh anak buahnya buat terus ngejar. Kejar-kejaran pun dimulai lagi, udah kayak adegan film laga. Di tengah perjalanan, Alex yang mungkin mulai lelah jadi MacGyver dadakan minta istirahat sebentar. Mereka perlu ngencangin tali yang kendor di bom. Kalau enggak, bisa-bisa misi ini selesai lebih cepat dari jadwal, tapi dengan cara yang salah. Sementara itu, Clara masih ngamuk ke Gwadir. Kalau aja kamu nggak asal tembak waktu dihadang bandit, Jibril mungkin masih hidup, katanya dengan nada yang penuh emosi. Akhirnya Gwadir mutusin buat ambil jalur utara. Waktunya tinggal sedikit, jadi mereka nggak boleh buang waktu lagi. Di sisi lain, para warga di sekitar sumur minyak udah pada kumpul buat berdoa bersama. Semua berharap keajaiban, karena kalau api di sumur itu nggak padam dalam waktu singkat, tempat tinggal mereka bakal hancur dan ribuan orang bakal kena dampaknya.
balik lagi ke perjalanan Fred dan tim. Clara yang lagi cerita panjang lebar tentang Guardian tiba-tiba dikejutkan oleh ledakan besar. Semua langsung berhenti dan periksa keadaan. Tapi anehnya gak ada yang mencurigakan. Mereka cuma bisa saling pandang sambil mikir, ini ledakan beneran atau cuma efek spesial yang salah tempat. Alex langsung ngeh kalau ledakan tadi gara-gara ranjau tanah. Dengan sigap dia dan Fred bikin simpul rantai ala MacGyver untuk ngecek apakah masih ada ranjau lain di sekitar situ. Cara itu berhasil. Mereka nemuin satu ranjau lagi yang ternyata sengaja dipasang para bandit. Tapi sialnya Fred malah nggak sengaja nginjek ranjau lain. Setelah dicek, ranjau itu ternyata jenis anti tank yang nggak bisa dijinakkan. Drama makin tegang. Fred mulai minta maaf ke Alex atas semua kesalahan di masa lalu. Tapi Alex dengan gaya kakak heroik bilang kalau dia nggak bakal ninggalin adiknya meski nyawa jadi taruhan. Mereka pun sepakat buat lompat bareng kayak adegan klimaks di film action. Pas momen genting itu, tiba-tiba ada tembakan misterius. Gautier yang udah kayak ninja langsung cari sumber tembakan dan menghabisi penembaknya. Tapi belum sempat lega, naasnya Alka, rekan Gautier, malah nginjak ranjau yang masih aktif. Clara yang masih bisa berpikir jernih di tengah kekacauan ngasih ide buat ambil jalur alternatif ke arah barat. Akhirnya mereka sepakat buat bagi dua tim. Fred dan Gautier bakal lanjut ke utara, sementara Clara dan Alex mencoba jalur baru ke barat. Singkat cerita, perjalanan mereka nggak semudah yang dibayangkan. Fred terhambat oleh genangan minyak bocor dari pipa, sementara Alex terhalang oleh bebatuan gede yang kayaknya sengaja dipasang buat ngerepotin mereka. Tapi di tengah semua masalah itu, Fred malah terkejut banget. Tiba-tiba Gautier yang kayak ninja diam-diam menodongkan senjata ke Fred. Ternyata Gautier punya niat busuk. Semakin sedikit orang yang bawa bom ke sumur minyak, semakin banyak uang yang bisa dia dapetin. Gila ya, yang namanya serakah nggak kenal waktu. Tak lama setelah itu, Alex dan Clara memutuskan buat balik ke jalur utara. Meskipun mereka udah meledakin beberapa bebatuan, di depan masih banyak batu besar yang butuh waktu lama buat dihancurin. Sementara itu, Gautier yang serakah malah kena karma. Truk yang dia bawa tiba-tiba remblong, mobilnya jatuh ke jurang bareng bom-bom itu. Karma memang gak kenal ampun. Dari kejauhan, Alex dan Clara yang ngelihat kejadian itu langsung shock. Mereka kira Fred masih ada di dalam truk yang jatuh. Tapi di saat yang sama muncul seorang petani yang manggil Alex dan Clara. Ada orang terluka katanya. Ternyata orang yang dimaksud adalah Fred. Petani itu pun bercerita kalau temannya tadi udah menembak orang ini dan ninggalin dia begitu saja. Tanpa banyak basa-basi, Alex langsung tancap gas buat nyelamatin adiknya. Sementara itu, Anu masih nunggu tim pengeboman di sumur minyak. Tapi pihak perusahaan malah kasih kabar buruk. Mereka nggak bisa datang karena helikopternya udah ditembak sama bandit. Dengar itu, satu-satu cara buat ngehentikan ledakan adalah dengan ngorbanin satu orang buat nabrak langsung ke sumur minyak. Waktu tinggal 1 jam dan tiba-tiba Alex kedatangan tamu tak diundang. Para bandit yang sebelumnya udah pada tewas, teman-temannya datang buat balas dendam. Clara yang ngeliat itu langsung mikir, gue lempar bom nih. Pertama lempar nggak kena, kedua juga nggak kena, tapi lemparan ketiga duar kena juga. Sesampainya di tempat Anne, dia langsung nyandra istri sama anak Alex. Dia jelasin kalau tim pengeboman udah pada tewas di tengah jalan dan sekarang satu-satunya jalan adalah nabrak langsung ke sumur itu. Kalau Alex rela ngorbanin nyawanya, maka satu helikopter bakal datang buat nyelamatin keluarga Alex. Tapi kalau dia menolak, 5.000 warga desa bakal jadi bahan bakar ledakan sumur, termasuk istri dan anaknya. Di tengah obrolan yang serius itu, tiba-tiba Fred yang baru aja sadar dan pingsannya langsung nyelamatin istri dan anak Alex dari sekapan. Nggak cuma itu, dia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi nyelamatin 5.000 warga desa yang lagi terancam. Wah, ini hero banget lur.
Sementara itu Alex senang banget bisa ketemu istri dan anaknya lagi. Tapi di sisi lain dia sedih banget karena harus kehilangan adik satu-satunya. Clara yang sebelumnya udah siap-siap mau menikah sama Fred, malah balik lagi ke status jomblo dan harus mulai hidup baru. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai usai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa lagi di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.